Kalau udah jengah, seseorang pasti jaga jarak ya teman-teman ya. Demikian pula di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story. Kita bakalan lihat nih ya, apa sih responnya seseorang ketika kamu itu memilih untuk menjaga jarak dari dia? Perasaan terdalam yang dirasakan sama orang ini ya, sesungguhnya itu apa ya? Kita bakalan lihat teman-teman ya. General reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat kamu yang mau denger dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh teman-teman dengan senang hati ya. Kita bakalan bagi jadi berapa cerita ya, kita bagi jadi 2 aja deh ya. 2 cerita teman-teman ya, cerita 1 dan juga cerita yang kedua. Nah, oke, kalian boleh pilih cerita yang manakah yang kalian mau pilih ya. Dan bayangkan, imajinasikan ya, orang yang kalian mau baca teman-teman ya. Dan semoga bacaan-bacaan kali ini bisa membuka gitu kan ya, tabir penasarannya kalian terhadap perasaannya seseorang. Amin ya. Semoga bisa jadi pembelajaran pula untuk teman-teman yang mungkin ya ini bukan ceritanya kalian. Oke ya teman-teman, di channel yang kedua ini ya, jadi Oracle Card Indonesia ada 3 channel nih ya. Ini adalah channel yang kedua ya. Di channel yang pertama ada Oracle Card Indonesia, bacaan-bacaan zodiak teman-teman. Lalu ada yang ketiga, Oracle Card Indonesia Sound Therapy, audio sound therapy yang bisa kalian pakai untuk menerapi diri sendiri. Nah, dari ketiga ini manakah yang belum kalian tahu ya? Kalau memang kalian belum tahu, ayo segera kepoin ya. Jangan cuma di subscribe tapi disimak baik-baik. Oke ya teman-teman, private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia. Kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com. Coba kunci berlaku pastinya. Ayo kita baca yuk segera. Oracle Card Indonesia ya, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Alright ya, kita lihat yang pertama dan yang kedua. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu yuk. Kamu sudah pikirkan orang yang kalian mau baca teman-teman ya, imajinasikan ya biar terkoneksi dengan bacaan ini. Oke. Kamu adalah teman berbagi ya. Teman berbagi, seorang yang biasa dicurhatin, seorang dimana kayak tempat sampahnya dia ya teman-teman ya. Semua ya, mau yang jelek-jelek, mau yang bagus-bagus, mau yang indah-indah, mau yang buruk-buruk gitu kan, semua ditumpahkan sama kamu dan kamu menerima dengan senang hati loh teman-teman ya, dengan masih senyum. Walaupun mungkin kadang-kadang juga kamunya sendiri ada masalah pun kamu harus keep ya, harus ini, takut kalau misalkan mungkin nanti membuat dia nggak nyaman atau membuat dia seperti apa dan kayak gimana ya. Jadi buruknya kamu atau jeleknya kamu atau kamu lagi ngerasa kayak gimana yang bener-bener frustrated banget, kamu tuh nggak bisa ngomong sama dia, tapi dia bisa ya, namanya menjadikan kamu tuh tempat sampahnya dia gitu ya, seperti itu. Dan harus selalu dia yang kita tahu perjuangannya dia gitu loh, tapi dia nggak mau tahu perjuangannya kita tuh kayak gimana. Jadi memang bener-bener kalau dilihat di sini one side ya, jadi bener-bener hubungan yang satu arah banget gitu. Dan jadi curang banget teman-teman ya. Kamu membantu ya, sedangkan ketika dalam keadaan terdesak dia nggak mau bantu kamu ya. Dia selalu memanipulasi keadaan dimana kamu tuh harus menjadi pihak yang salah dan disalahkan gitu teman-teman. Sedangkan dia selalu menjadi pihak yang benar gitu dan nggak mau kalah gitu. Ya ini adalah hubungannya kalian ya, seperti ini. Dan selalu kamu yang disalah-salahin gitu teman-teman. Dan orang lain pun ya di sekitarnya kalian juga akan selalu melihat bahwa kamu adalah pihak yang salah gitu. Nah itu sih ya, jadi ini seperti ini hubungannya kalian. Waduh ya, sedih banget gak sih jadi kamu teman-teman ya. Seperti ini. Nah kalau kita lihat di sini ya, apa sih yang membuat dia itu jadi kayak gitu loh sama kamu
Ya, karena dia merasa nyaman, teman-teman ya, merasa nyaman. Jadi dia merasa bahwa kamu akan selalu ngerti dia, kamu gak akan kemana-mana, kamu akan stay di situ aja, dan kamu akan siap jadi serepnya dia, jadi bumpernya dia gitu teman-teman ya. Dan dia nggak menyangka aja bahwa kamu tuh bener-bener kayak pernah merasa sakit hati sama dia ya, pernah merasa diperintah-perintah sama dia ya. Dia merasa nggak seperti itu gitu loh. Jadi ya kayak seseorang yang bisa banget diatur, dikontrol, dimanipulasi, disuruh-suruh ya. Seperti itu sih ya kamu di matanya dia, seperti itu. Nah, ketika ya kamu itu menjauh teman-teman ya, apa sih sebenarnya perasaannya kamu? Kita lihat ya. Kamu mencoba untuk menciptakan batas yang jelas gitu kan. Dan kalau dibilang kamu feel happy, ya pasti feel happy. Karena selama ini ternyata ya apa ya, kayak ya sebenarnya kalau untuk ngejelek-jelekin dia tuh gampang banget gitu. Cuman itu adalah hal yang kamu itu gak lakukan. Karena apa? Gak usah dijelek-jelekin juga orang udah tahu gitu loh yang sebenarnya tuh kayak gimana sekarang ya. Seperti itu. Jadi kalau ada perasaan-perasaan dimana kamu merasa kecewa, iya banget gitu kan, merasa yang namanya. Bahkan untuk beberapa hal mungkin kamu trauma kali ya teman-teman ya, justru ingin melepaskan ya, ingin lepas aja, ingin pergi, ingin gak mau deket-deket ya. Seperti itu. Kalau dibilang perasaannya kamu emosi, iya ya, emosi banget, emosi yang selama ini mungkin dipendem, ditahan ya, dan nggak diluapkan teman-teman ya, sekarang ini jadi kayak meluap gitu, yang bener-bener emosi banget gitu, kayak berasa apa ya, kayak berasa kacungnya dia gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Jadi ternyata kamu itu bener-bener seperti itu, dan ya pada akhirnya kamu ganti lingkungan gitu loh, bukan hanya sama dia gitu teman-teman, tapi sama yang lainnya pula. Dan kamu lebih enjoy sih ya, lebih tidak yang namanya terbeban dengan hal-hal itu tadi ya. Oke, ini sih alasan kamu menjauh dari dia ya teman-teman ya, karena kamu kepingin yang namanya berdiri sendiri, kamu pingin mandiri, kamu kepingin membuktikan juga gitu ya kepada orang-orang bahwa ceritanya itu nggak kayak gitu. Dan karena kamu sayang sih sebenarnya sama dia teman-teman ya, dalam arti tidak ingin yang namanya orang yang kita sayang itu jadi kayak semena-mena gitu kan, pada akhirnya di bad attitude, pada akhirnya dilihat orang itu jadi kayak semena-mena banget lah gitu, nggak mau. Jadi kamu tuh benar-benar ingin menghentikan hal-hal tersebut gitu ya. Dan apa sih sebenarnya ketika kamu jaga jarak, memutuskan untuk jaga jarak ya teman-teman ya, apa sebenarnya responnya dia ya, responnya dia ya, dia berusaha sih yang namanya apa ya, kayak melakukan perubahan gitu kan, membuktikan bahwa kayak aku tuh baik-baik aja, mencoba bertahan ya, mencoba bertahan seguhan ya, seperti itu. Jadi ini sih ya, dia merasa mengalami perubahan-perubahan ya, dalam arti perubahan yang ya banyak gitu, tapi dia survive walaupun nggak bisa sendiri ya kalau dibilang, tapi dia terlihat masih tegar-tegar aja sih teman-teman ya, seperti ini. Dan masih arogan, walaupun kalau dibilang baperan banget juga iya teman-teman ya, seperti itu. Cuman dia logis ya udah gitu loh, kalau udah nggak mau ya nggak apa-apa aja, gue bisa sendiri gitu loh. Ya ini sih responnya dia sih ya. Akan seperti apa sih yang akan dia lakukan ya, apakah ya akan seperti itu, dia yang jelas dia akan defense ya, melindungi dirinya dia sendiri teman-teman ya, dan terus-terusan bertahan dengan egonya dia yang sangat luar biasa itu dia tadi ya. Dia karena nggak mau kalah gitu kan ya, selalu dominan, selalu merasa yang paling wow sendiri ya, seperti itu. Dan apa sih yang sebaiknya mesti dilakukan sama kamu? Nggak apa-apa ya, segala sesuatu pasti ada progresnya. Nah sekarang ini lebih banyak ke menyembuhkan luka di diri kamu sendiri aja teman-teman ya, dan lebih sayang sama diri, mengasihi diri, dan apa ya, kayak menata hidup kembali gitu ya, setelah kemarin ibaratnya dihancurkan secara harga diri ya, kemungkinan besar seperti itu teman-teman ya. Right, kita lihat untuk siapa sih orangnya. Orangnya ada Leo ya, Leo
Leo atau Scorpio teman-teman ya. Sionya bisa jadi sio monyet atau sio babi ya, di antara itu. Typically orang yang egois banget, terus misterius, orang yang sangat susah sekali untuk mengakui kekalahan, itu susah banget teman-teman ya. Pembuktian dirinya cukup luar biasa banget ya, dan typically orang yang emosian banget, gak sabaran banget ya, seperti itu. Yang jelas ini orang yang agak-agak ajaib ya guys. Ajaibnya seperti apa ya, itu ya, maunya di ngertiin tapi nggak mau ngertiin orang, maunya didengerin tapi nggak mau dengerin orang, maunya dianggap yang paling gitu ya. Jadi nggak ada orang yang kayak di bawahnya dia tuh nggak ada ya, di atasnya dia tuh nggak ada, semua tuh kayak di bawahnya dia gitu ya, termasuk kamu. Ini sih ya kurang lebih orangnya ya. Rahasianya juga banyak ya, banyak banget lagi ya. Seperti itu. Oke ya teman-teman, ini cerita yang pertama ya. Sekarang kita bakal lihat untuk cerita yang kedua. Kita lihat seperti apa sih. Cerita yang kedua. Ceritanya kalian itu adalah dimana kamu dan dia tuh saling suka teman-teman ya. Kalau misalkan dibilang hubungan kalian saling suka banget, saling cinta banget, bahkan banyak sekali hal-hal yang kalian ingin lakukan bersama dan melalui sebuah pertimbangan ya teman-teman ya, seperti itu. Dan sebelum bersama aja pertimbangannya tuh udah panjang gitu ya, pas bersama tambah panjang lagi, karena ternyata gitu ada beberapa orang yang merasa nggak bahagia kalau kalian bersama ya, seperti itu. Kenapa gitu? Karena beda banget prinsip, beda banget segala sesuatunya. Tapi kalau dilihat di sini kalian tuh pasangan jiwa yang memang dari kapan dulu gitu ya, dari zaman zaman prasejarah ya, dari kehidupan lampau tuh kalian sebenarnya udah ketemu gitu. Kalau dibilang pasangan jiwa, iya, terkoneksi secara jiwa juga iya, cuman ya entah kenapa di kehidupan sekarang ini teman-teman ya, perbedaan prinsipnya kalian tuh terlalu signifikan, terlalu besar, sehingga orang-orang sekitarnya kalian atau lingkungan sekitarnya kalian itu tuh ngelihatnya sebagai sebuah hubungan yang nggak bisa gitu loh ya, seperti itu. Nah ini emang susah sih ya, apalagi kalau ternyata ya masing-masing dari kalian atau salah satu dari kalian itu udah punya pasangan ya, lalu juga kalau dibilang secara jarak juga kalian juga luar biasa jauhnya ya teman-teman ya. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau secara emosi kalian itu dekat. Mungkin banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya kalian, tapi tetap gak bisa dipungkiri juga bahwa kalian masing-masing pasti masih saling berharap ya, seperti itu. Walaupun kalau dibilang di sini ada perbedaan-perbedaan secara prinsip, perbedaan-perbedaan bahkan mungkin secara kepercayaan ya teman-teman, seperti itu. Nah apalagi ya salah satu dari kalian udah punya komitmen, ini waduh ya, ceritanya kok begitu ya. Di hubungan-hubungan yang penuh dengan kekhawatiran, hubungan-hubungan yang penuh dengan ketakutan, yang hanging, yang benar-benar kayak nggak ada yang pasti ya teman-teman ya. Kamu hanging di awan kayak begini nih, terus nyantolnya di mana coba gitu kan ya. Itu adalah hubungan-hubungan yang penuh ketidakpastian. Jadi penantian ya, lelah menanti, ketemu juga curi-curi gitu kan ya, sesuatu hal yang ditutup-tutupin ya. Hubungan kayak gini capek gak sih? Capek lah gitu kan ya, capek pakai banget. Walaupun kalau dibilang sayang-sayang, suka-suka ya, tulus-tulus, tapi ya itu dia agak susah teman-teman kalau kita bicara mengenai ada orang lain. Ini dia tadi ya, seperti ini sih hubungannya kalian. Nah sekarang kita lihat ya teman-teman ya, kenapa gitu kan, kenapa ini bisa terjadi ya.
Ya karena saling mencintai, ya dua-duanya saling sayang, dua-duanya saling cinta, ya seperti itu. Nah, apa sih yang memutuskan ya? Apa sih yang menyebabkan kamu pada akhirnya mengambil jarak ya? Setelah melalui suatu pertimbangan yang panjang ya, lalu belajar untuk menerima situasi dan kondisi yang terjadi seperti apa, berusaha untuk membebaskan diri dari suatu keadaan yang aduh kayak begini aja gitu ya, begini-begini terus, dan kalau hubungannya sama orang lain kayak begini ya, itu sama dengan kayak menyiksa diri gitu loh teman-teman ya, menyiksa diri. Udah tahu kan situasi dan kondisi bahwa dia mungkin sudah punya pasangan, atau mungkin ini reverse ya, bolak-balik kamu ternyata yang udah punya pasangan ya, mencoba untuk menerima diri bahwa keadaannya seperti ini dan gak mungkin melalui pertimbangan, karena kalau misalkan kalian bersama yang ada malah nyakitin orang-orang sekitarnya kalian ya, seperti itu. Akhirnya kamu memutuskan untuk jaga jarak sih teman-teman ya. Perasaannya kamu ketika memutuskan jaga jarak ya, pastinya kayak dihakimi masa gitu ya, bahwa kamu tuh melakukan kesalahan yang sangat luar biasa dan bla bla bla. Dari sisinya dia juga disalahin, dari sisinya kamu juga disalahin. Jadi kayak maju kena, mundur kena, ke kanan kena, ke kiri kena gitu ya, kena semua teman-teman ya. Ini sih perasaannya kamu ya. Sekarang kita lihat dari perasaannya dia ya. Responnya dia apa sih ketika kamu itu jaga jarak teman-teman ya. Kita lihat berubah ya, melakukan satu perubahan, tapi ya udah ya, artinya merasa dikhianati iya gitu kan. Mungkin dia merasa bahwa kamu tuh diperjuangkan luar biasa, tapi kenapa sih kamu tuh mundur kayak gitu loh ya. Ada perasaan-perasaan seperti itu sih teman-teman ya. Tapi ya udah ya, di permukaan tampak biasa-biasa aja ya. Secara memang hubungan kalian juga hubungan yang disembunyikan kan teman-teman ya. Seperti itu. Dan ya kalau dibilang dia fokus sama pekerjaannya lagi ya, dan fokus sama orang yang dia sayang ya, terlepas dari apakah mungkin nantinya itu adalah orang lain lagi atau balik lagi sama pasangannya ya seperti itu. Tapi yang jelas dia akan fokus ke pekerjaan sih teman-teman ya, atau dia tetap menyimpan perasaannya kepada orang yang dia sayang, ini juga bisa ya, seperti itu. Nah jadi kamu ya, kalau kamu gimana, belajar melepaskan apa yang nggak jadi kebaikan ya teman-teman, dalam artian udah tahu nggak mungkin gitu kan, udah tahu ini hubungan orang ketiga, udah tahu ini sesuatu hal yang pada akhirnya nanti akan kecewa ya, kenapa nggak sih belajar untuk dilepaskan ya, belajar melepaskan hal-hal yang nggak bawa kebaikan buat kamu teman-teman ya. Walaupun mungkin itu berat, walaupun mungkin kamu akan mengalami suatu proses ya, itu kekecewaan gitu kan ya, ya nggak apa-apa gitu, lebih baik dilepaskan daripada disakitkan gitu kan ya, lebih baik dilepaskan dong gitu ya. Dan apa sih ya next seperti apa, ya mungkin akan secara hubungan silaturahmi bakalan terputus ya teman-teman ya, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa kalian pernah punya momen bersama ya, seperti itu. Kita lihat orangnya siapa ya. Kita lihat orangnya siapa. Sagittarius, Gemini, Virgo, atau Capricorn. Sionya bisa jadi sio tikus, sio kuda, sio ayam, sio kerbau teman-teman. Ciri-ciri orangnya adalah orangnya pinter, kreatif banget ya, dan pekerja keras ya. Pinter merayu, pinter menggoda, asik ya. Menarik ya, secara penampilan menarik, cuman orangnya gampang bosen, gampang jenuh ya. Tapi kreatif teman-teman ya, kreatif. Kalau dibilang pinter, kalau mau ngomong apa aja sama dia juga oke ya, karena memang orangnya pinter ya, belajar, wawasannya juga cukup luas ya. Hobi traveling ke hati kamu, asik ya. Hobinya tuh traveling sih teman-teman ya, ada kepergian juga di sini ya, seperti itu. Tapi pinter sih ini orangnya, dalam artian bukan orang yang biasa lah gitu ya, enggak. Ini orang yang cukup beruntung, dan secara keuangan juga dia orang yang cukup mumpuni ya, cukup mapan, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita yang kedua. Nah semoga teman-teman ceritanya kalian yang manapun ya, semoga ini bisa jadi pengalaman ya buat teman-teman yang mendengarkan, dan langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan ya, mungkin bisa jadi sedikit punya gambaran ya, semoga teman-teman, dan semoga ke arah yang jauh lebih baik dan lebih baik ya, amin ya. Kita jumpa lagi di next time Lost Sinari di barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita-cerita yang berbeda ya, dengan pengalaman yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula. Okay, thank you so much for listening. Remember for always happy and
Happy always, love you, bye. Have a great day, bye bye.